Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta Calak 65 Channel. Dan kali ini kita akan membahas suatu tema yang amat panjang sebetulnya uraian ini dari Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, tepatnya dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah jilid kedua, yaitu berkaitan dengan rahasia-rahasia kalimat hamdalah. Kita tidak bermaksud untuk mengurai pada secara keseluruhan pembahasan ini karena sangat panjang, tetapi kita coba untuk mengambil beberapa bagian yang kira-kira bisa mewakili secara keseluruhan, dan nanti pada masa-masa pada waktu-waktu yang akan datang kita lagi akan buatkan video dengan tema-tema, subtema-tema yang lebih pendek. Saudara sekalian, kita langsung saja, dan saya kira di beberapa video yang sebelumnya juga kita sudah menjelaskan siapa Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Maka kita tidak perlu lagi mengantar tentang siapa tokoh yang menulis kitab Futuhat Al-Makkiyah yang paling terkenal itu. Di penjelasan beliau ini sekadar mengantar sebentar bahwa di pengantar atau semacam pengantar untuk memasuki rahasia-rahasia kalimat hamdalah ini, beliau mengungkap sebuah visi. Pada suatu ketika dia mendapatkan sebuah visi, semacam visi di dalam mimpi, bahwa dia bersama Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Utsman bin Affan untuk bertemu, dan kemudian beliau juga menjelaskan kata alhamdulillah itu di samping Rasulullah SAW, menurut dalam penyingkapan visi beliau. Maksudnya beliau adalah Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Baiklah, kita langsung membacakan saja, mempelajari penjelasan beliau, mengungkap penjelasan beliau tentang masalah ini. Saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anha kepadaku, menyuruhku untuk berbicara dalam sebuah mimpi. Tepat setelah aku selesai memberikan syafaatku kepada jamaahku, hingga setiap orang dari mereka terhindar dari belenggu kehancuran. Kemudian sebuah mimbar penuh cahaya didekatkan kepadaku, dan aku menaikinya atas izin tertinggi dari Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang paling mulia, untuk berbicara hanya terbatas tentang lafal hamdalah secara khusus, alhamd. Bantuan dan kekuatan turun kepadaku sementara Rasulullah SAW duduk di sebelah kanan mimbar tersebut. Setelah membaca beberapa ayat, mengucap hamdalah, pujian dan basmalah, kemudian hamba berkata, hakikat kata alhamd adalah hamba yang tersucikan dan terbersihkan, sedangkan kata lillah adalah isyarat untuk sang zat yang ajali, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz hamdalah dalam makam terpisahnya wujud hamba dari wujud Tuhan. Kemudian al-haq menggaibkan hamba dari wujudnya yang baharu melalui wujudnya yang ajali, dan mengaitkan dengan dirinya. Lalu ia pun berfirman lillah. Huruf lam yang dikasrah dan dimasukkan ke dalam kata Allah adalah hakikat hamba selaku objek ilah dalam konteks ketawadukan dan kerendahan. Lam di sini dalam posisi sebagai huruf yang memiliki makna, bukan hanya sekadar abjad biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan lam tepat sebelum nama dirinya,
sebagai bentuk pemuliaan dan penghargaan. Selain itu juga sebagai bentuk penyucian untuk ma'rifah lam kepada Allah melalui dirinya sendiri, sekaligus mengkonfirmasi prioritas dalam kurung pengetahuan tentang diri sebelum pengetahuan tentang Allah, tutup kurung, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabda beliau, barang siapa telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya atau Rabbnya. Dalam ungkapan ini beliau mendahulukan ma'rifah akan diri sebelum ma'rifah tentang Tuhannya atau Rabbnya. Kemudian lam melakukan aktivitasnya secara gramatikal pada nama Allah, tutup buka kurung, dengan mengkasrah ha, tutup kurung, sebagai tahqiq. Tahqiq itu memberi penjelasan ya tentang ini, penjelasan yang lebih luas, penjelasan atau verifikasi untuk menafsir atau memberi penjelasan verifikasi supaya untuk lebih mendapatkan kebenaran di dalamnya tentang masalah ini. Sebagai tahqiq adanya ketersambungan dan kapabilitasnya untuk menempati makam tersebut. Tatkala lam berada pada makam ketersambungan, terkadang ada yang mengira bahwa alhamd berbeda dalam buka kurung dan terpisah dan tertutup dengan lam. Maka hamba alhamd dikasrahkan atau direndahkan demi mengikuti harakat lam, sehingga dibaca alhamdulillah dengan mengkasrah dal. Lafaz alhamd menjadi badal untuk lam, seperti sesuatu yang menggantikan sesuatu yang lain dan keduanya identik satu sama lain. Alhamd adalah wujud lam dan lam adalah wujud alhamd. Jika mereka berdua adalah sesuatu yang sama, maka alhamd juga berada di makam ketersambungan dengan Allah, karena ia identik dengan lam. Alhamd berada pada makam ketersambungan dari segi makna, sementara lam berada pada makam tersebut dari segi lafal dan makna. Selanjutnya dijelaskan bahwa hakikat dari dikasrahnya lam adalah pengkonfirmasian ubudiyah atau penghambaan. Kemudian di saat tertentu terkadang al-haq memfanakan lam hamba dari dirinya dengan kefanaan yang menyeluruh untuk mengangkatnya menuju makam tertinggi di keawalan dan mengekalkan hakikatnya di keterakhiran. Maka dikatakan alhamdulillahi dengan mendammah lam karena mengikuti harakat dal. Hal ini menjadi salah satu penguat bahwasanya alhamd adalah lam. Ia juga diibaratkan seperti salendang dan baju, karena ia menjadi tempat untuk sifat-sifat dan terpisah-pisahnya himpunan. Tujuan akhir ma'rifah hamba adalah ketersambungan dengannya jika memang ia diberi anugerah untuk bisa tersambung. Dan al-haq berada di belakang segala sesuatu. Atau bisa juga kita mengatakan dan al-haq berada bersama segala sesuatu tersebut. Ketika al-haq mengangkat lam garis miring hamba melalui kefanaan dari dirinya di awal, setelah itu dia ingin memberitahu kepadanya bahwa
Seiring dengan kefanaannya tersebut, hamba tetap tidak akan meninggalkan makamnya. Maka dia tetap menjadikan lam aktif secara gramatikal, sementara pengangkatannya raf, ini buka kurung ya, raf sama dengan tanda dhamma dalam kurung tetap tampak pada al-haq. Lalu dia tetap menjadikan ha dari kata lullah di kasrah untuk menunjukkan keberadaan lam pada makam kerendahan ubudiyah. Inilah mengapa huruf lam yang di tengah ditasdik dengan lafal untuk mengingatkan bahwa lam di tengah ini adalah zat al-haq, bukan zat hamba. Sesungguhnya lam hamba hanyalah hakikat dari al-misil, ia yang serupa karena adanya tajalli citra Allah, citra ilahi. Ha dari kata Allah kembali kepada lam karena ia adalah objek aktivitas lam. Seandainya ha adalah perumpamaan untuk zat al-haq, niscaya lam tidak akan bisa aktif secara gramatikal terhadap ha, karena dialah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maha aktif dalam segala sesuatu. Kemudian apabila lam adalah al-hamd itu sendiri, sementara ha adalah objek aktivitas lam, maka ha sama dengan lam. Karena lam adalah al-hamd, maka ha menjadi sama dengan al-hamd dengan tanpa tambahan apapun. Di samping itu telah kami sebutkan di atas bahwa lam yang di tengah dan di tasdid adalah tempat untuk pemisahan, buka kurung, antara zat al-haq dan zat hamba, tutup kurung, untuk menafikan adanya perpaduan dan penyatuan antara keduanya. Dari apa yang terkandung di dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa al-hamd sama dengan firman Allah lillah, dan lillah sama dengan firman-Nya al-hamd. Batas maksimal yang bisa dicapai oleh seorang hamba dalam pujiannya adalah memuji dirinya sendiri yang ia lihat di dalam cermin, tanda petik cermin diapit oleh dua tanda petik, karena ciptaan baharu tidak mungkin bisa memuat dan menanggung yang maha kadim. Kadim artinya abadi, yang maha abadi. Al-Haq menciptakan al-misil, misil tamsil, dalam buka kurung ia yang serupa, kurung tamsil, sesuai dengan citranya. Ia yang serupa sesuai dengan citranya sehingga pemberi wujud menjadi cermin baginya, Ketika bentuk al-misil, tamsil ya, citra tersebut menampak seperti cermin untuk zat, maka saat ia melihat zat, tiba-tiba ia bersin sehingga ia bisa membedakan dirinya. Lalu al-haq berkata kepadanya, pujilah ia yang engkau lihat. Ini kalau saya tidak salah, uraian ini dalam kaitan masalah Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ia memuji dirinya sendiri dan berkata alhamdulillah. Lalu dia berkata kepadanya, Rabbmu merahmatimu wahai Adam. Nah, itu tentang Adam. Untuk inilah engkau diciptakan. Dengan ini rahmatnya mendahului murkahnya. Inilah mengapa setelah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Karena dia mendahulukan rahmat, baru setelah itu di akhir dia berfirman Ghairil Maghdubi Alaihim, dan mengakhirkan murkanya. Rahmat mendahului murka sejak dari awal pembukaan eksistensi. Rahmat bagi Nabi Adam alaihissalam juga mendahului sebelum datangnya hukuman karena memakan dari pohon terlarang, buah dari pohon terlarang. Di kalangan kita sebut dengan buah khuld atau khuldi.
yang populer di masyarakat. Kemudian setelah itu beliau rahmati kembali. Dua rahmat itu datang dan kemurkaan berada di antara keduanya. Lalu kedua rahmat tersebut meminta untuk bercampur karena adanya keserupaan antara keduanya. Maka rahmat yang satu masuk dan menyatu dengan rahmat yang lain hingga kemurkaan yang ada di antara keduanya menjadi lebur dan hilang. Hal ini seperti perkataan seorang penyair tentang dua kemudahan yang diselingi dengan kesulitan di antara keduanya. Syairnya berbunyi, apabila sebuah perkara terasa berat bagimu, renungkanlah surat Alam Nashrah. Betapa satu kesusahan diapit oleh dua kemudahan. Jika kau telah mengingatnya, maka bergembiralah. Demikian bunyi syair itu. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Arabi melanjutkan, rahmat menjadi ibarat untuk maujud pertama atau akal universal yang disebut dengan al-matlub, yang diinginkan. Adapun mereka yang dimurkai adalah nafsu garis miring jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan, dan mereka yang tersesat ad-dulum adalah alam susunan, selama nafsu atau garis miring jiwa amarah yang ada di dalam diri mereka masih dimurkai karena senantiasa mengajak kepada keburukan. Yang Maha Pencipta atau sifat Allah yang Maha Pencipta Al-Bari, tapi ada juga yang Maha Pencipta juga disebut sebagai Al-Khalq, tapi di sini dipakai sifat Al-Bari. Tersucikan dan transenden untuk bisa disucikan atau ditanzih, diturunkan. Proses penurunan, tanzih proses penurunan sama dengan nuzul. Karena memang tiada yang lain dan tidak ada wujud apapun kecuali Dia. Atas dasar ini Rasulullah SAW memberi isyarat melalui sabda beliau, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lain. Karena adanya kesempurnaan citra ilahi dalam diri seorang mukmin sejati, saya ulangi, karena adanya keserupaan citra ilahi buka kurung dalam diri seorang mukmin sejati, titik. Citra tersebut adalah tempat ma'rifah dan menjadi sarana bisa menyampaikan kepadanya. Andai kata Allah mewujudkan manusia tidak berdasarkan citra tersebut, niscaya mereka hanya akan menjadi benda mati. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kebaikan pada para arif yang memiliki ma'rifat tentangnya, yang senantiasa berdiri bersamanya melalui uluran bantuan inayah dan nan ajali dan abadi. Saudara-saudara, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa persoalan ini sangat panjang penjelasannya. Tapi untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan kita akan tampilkan dalam video-video lain tentang misalnya rahasia-rahasia Alhamdulillah dan Alhamdulillah, maupun tentang Rabb al-Alamin dan Ar-Rahman dan Rahim dan lain sebagainya, termasuk tentang rahasia Al-Kalimah atau ruh universal di dalam keterangan-keterangan atau dalam video-video berikutnya. Saudara sekalian, itulah penjelasan tentang Alhamd secara umum yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi di dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah jilid kedua. Menurut dia, seperti yang saya kemukakan di awal, ini adalah visi. Pada suatu ketika beliau mendapatkan visi untuk menjelaskan ini di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like and comment channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.